Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan ya kepada kita berupa kenikmatan Islam, kenikmatan bisa mendengar, kenikmatan bisa melihat, kenikmatan bisa belajar. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Tentu itu yang diharapkan ya. Kalian tetap sehat, bisa menjalani hari-hari ini dengan ibadah dan belajar. Baik, tiba pada bab 8, bab terakhir di buku kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, yaitu membangun budaya literasi dengan mencintai buku non-fiksi. Sebelumnya kalian belajar tentang teks inspiratif dan belajar juga tentang buku yang buku fiksi. Ini kita akan belajar membangun budaya literasi dengan mencintai buku non fiksi ya, mencintai buku non fiksi. Kita akan belajar pertemuan ini yaitu menemukan unsur-unsur dari buku non fiksi, membuat peta pikiran, rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi, dan juga menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi. Namun tentu ini adalah pertemuan yang singkat, jadi Bapak akan menjelaskan secara garis besar, sedangkan kalian tetap harus membaca buku, menelaah, belajar soal-soal ya. Kita belajar buku non fiksi, tentu harus mengetahui apa itu buku non fiksi. Buku non fiksi yaitu buku yang bersumber dari fakta dan data secara objektif. Dan buku-buku ini misalnya buku pelajaran ya, ensiklopedia, esai, jurnal, buku dokumenter, biografi, dalam bahasa Inggris biografi, ya pokoknya biografi, laporan ilmiah. Laporan ilmiah biasanya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Tentunya ini sangat beda dengan buku yang fiksi ya. Kalau fiksi berdasarkan imajinasi, rekaan cerita pengarang ya, sedangkan buku fiksi harus ada fakta ya, secara objektif, dan bahkan informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan keilmuan, dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau seandainya informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gagal sebagai buku yang non fiksi ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan ya secara keilmuan. Itu buku fiksi. Maaf, buku non fiksi. Nah, kita telaah dulu unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Di sini ada dua buah perbandingan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Pertama, sampul. Kedua-duanya ada sampulnya. Tentu nanti berbeda ya sampulnya. Kemudian ada pokok bab buku. Demikian juga di buku non fiksi, pokok bab buku. Ada bab buku. Pokok bab buku. Kemudian judul bab. Judul bab itu di buku fiksi opsional ya. Kadang ada yang satu judul,
tanpa ada judul bab. Tapi di sini mungkin di buku fiksi ada yang lainnya yang ada judul per babnya ya. Judul bab. Di buku non fiksi biasanya ada judul bab dan subbab ya. Udah ada judul babnya, ada judul subbab juga. Nah, di dalam buku fiksi sangat kental dengan tokoh dan penokohan. Sedangkan di buku non fiksi tidak ada. Ya, isi buku ya isinya aja gitu ya. Kemudian di buku fiksi ada tema cerita. Jadi ciri khasnya adalah tokoh dan tema cerita. Nah, itu berarti ada merupakan buku fiksi. Sedangkan non fiksi isi aja ya, isi buku, cara menyajikan isi buku, bagaimana metodologinya ya. Kemudian bahasa yang digunakan ya. Buku non fiksi juga ada bahasa. Jadi bahasa yang digunakan biasanya dalam fiksi itu tergantung dari ceritanya ya. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam buku non fiksi itu biasanya istilah-istilah ilmiah dan baku ya. Penyajian alur cerita itu dalam buku fiksi ada alur maju, alur mundur, atau gabungan dari alur maju atau alur mundur. Sedangkan dalam buku non fiksi sistematika penulisan, bagaimana sistematika penulisannya ya. Nanti ini biasanya ditemui dalam skripsi kayak itu, ada sistematika penulisan ya, tesis S2 ya. Atau salah satu dari kalian menjadi pengarang buku-buku ilmiah ya, atau buku-buku pelajaran, maka buku non fiksi unsur-unsur ini ada ya, insya Allah ya. Oke, sekarang kita bagaimana membuat rangkuman, langsung saja. Ya, rangkuman merupakan hasil menyajikan semua gagasan pokok. Ya, ingat, semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks aslinya. Namanya merangkum tidak keluar dari jalur ya, cuman dipersingkat. Kemudian langkah-langkah merangkum buku non fiksi. Caranya gimana? Sebenarnya merangkum tuh ada kemarin ya, SQ3R ya, SQ3R. Peta pikiran itu ya. Itu peta SQ3R yang sebelumnya. Oke, langkah-langkah merangkum buku non fiksi. Pertama, baca dan pahami buku. Informasi buku. Jadi kita baca dulu, dipahami secara umum buku tersebut. Baca dan pahami isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar. Ini daftar isi dan kata pengantar membantu ya, kemana arah buku tersebut nanti ya. Bagaimana kita merangkumnya juga bisa memperhatikan daftar daftar isi dan kata pengantar. Kemudian untuk buku yang tadi ya, ini kan buku non fiksi. Jadi perhatikan sistematika penulisan buku ya. Perhatikan sistematika penulisan buku, sistemnya bagaimana. Kemudian catatlah gagasan utama dan beberapa data penting sebagai bahan rangkuman. Jadi gagasan utama per buku tersebut, gagasan utamanya apa aja kumpulkan. Dan biasanya ada beberapa data penting sebagai bahan rangkuman dalam buku non fiksi ya. Contohnya apa? Data berupa gambar, berupa peta ya, atau berupa apa ini tuh nanya, ya pokoknya ada hal-hal penting biasanya di situ ya. Kemudian catat gagasan utama dan beberapa data penting sebagai bahan rangkuman. Rangkai kembangkan gagasan utama menjadi rangkuman isi buku. Jadi dari gagasan utama
dikumpulkan kemudian dikembangkan, tetapi tidak sebanyak buku tersebut ya, tetapi mewakili dari isi buku ya, walaupun cuman sedikit yang kita tulis, tidak sebanyak buku. Jadi merangkum itu tidak ini ya, tidak kita baca semua terus kita dengan kata-kata kita sendiri, tidak, tapi harus diperhatikan juga gagasan-gagasan utama dan hal-hal penting dalam buku tersebut ya, supaya mewakili dari buku tersebut, bukan cuma opini kita ya. Nah, ini adalah langkah-langkah merangkum isi buku dengan peta pikiran. Pertama, tulis judul buku di tengah-tengah kertas dan berilah icon ya. Jadi kita bikin bulatan di ini, di tengah-tengah, kemudian buat cabang utama yang berkaitan dengan topik dalam buku dengan warna berbeda. Oke. Kemudian kembangkan setiap cabang utama dalam beberapa sub cabang. Kita udah bikin cabang utama tadi berupa topik buku ya. Kemudian kita kembangkan cabang tersebut menjadi sub cabang. Terus usahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci ya. Kemudian gunakan garis penghubung agar mudah memahami alur dan urutannya. Buatlah garis pengingat jika ada kaitan antara sub cabang yang berbeda. Cara garis besar seperti ini bisa ya. Kalau ini judul buku, bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya subbab, terus paragraf 1, 2, paragraf 3. Ini hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Sebenarnya ini juga bisa ya, langkah-langkah merangkum dipakai. Ini adalah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi, bisa berupa menjadi rangkuman juga. Yang pertama adalah judul buku, dibuat cabang-cabang ya. Bab 1, bab 2. Jadi biasanya kalau buku-buku non-fiksi ini unsurnya seperti ini ya. Buku, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, dalam bab 1 ada subbab 1, subbab 2, subbab 3 ya. Ini per paragrafnya. Ini unsurnya ya. Jadi judul buku dulu, bab 1 apa, subbab 1, subbab 2 ya. Seperti buku bahasa Indonesia, Mahir Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9, itu judul buku. Bab satunya di sini menjadi ilmuwan muda ya. Terus ada subbabnya apa? Subbabnya umpamanya mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Kemudian paragraf 1 apa, paragraf 2 apa ya. Kemudian bab 2-nya sini apa? Menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Paragraf 1, paragraf 2-nya apa? Dikembang-kembangkan lagi seperti itu. Jadi ini buku ilmiah itu seperti ini ya. Buku non-fiksi ini seperti ini ya. Unsur-unsurnya di situ ada judul buku, bab 1, bab 2 dan selanjutnya subbab, paragraf. Oke. Kemudian langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku. Nah, biasanya kita membuat tanggapan ya. Bagaimana cara membuat tanggapan terhadap buku non-fiksi atau buku ilmiah ya. Pertama, baca buku dengan seksama sampai tuntas. Tandai bagian-bagian buku yang kurang menarik, yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Kemudian susunlah tanggapan secara objektif dengan alasan logis dan masuk akal. Baca ulang tanggapan, perbaiki jika ada kesalahan. Ya. Baca dulu, tandai yang dianggap menarik, disusun, kemudian baca ulang. Biasanya judul bukunya disertakan ya. Nanti ada insya Allah di latihan-latihan bagaimana menanggapi buku-buku non-fiksi ya. Demikian
pertemuan kali ini. Bab terakhir dalam bahasa Indonesia. Pastikan nanti kerjakan ya tugas dari Bapak, semuanya harus mengerjakan. Kalau tidak Bapak tagih ya. Bapak tagih Japri lah. Atau diumumkan ya siapa yang belum, siapa yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.